Halo semuanya, kali ini kita akan latihan soal untuk penilaian tengah semester ataupun sumatif tengah semester 2 mata pelajaran IPS kelas 9. Soal yang pertama, pembangunan Indonesia telah mengalami pergantian pemimpin. Salah satunya adalah Orde Lama yang ditandai dengan A. Kepemimpinan oleh Insinyur Soekarno sejak tahun 1945 sampai 1966. B. Sistem perpolitikan yang sudah mulai stabil. C. Pemerintahan yang masih dipengaruhi oleh Jepang dan Belanda. D. Adanya campur tangan negara lain dalam pemerintahan Indonesia. Jawabannya adalah A. Kepemimpinan oleh Insinyur Soekarno sejak tahun 1945 sampai 1966. Nomor 2, pada awal pemerintahan Soekarno, sistem pembangunan belum berjalan baik karena ada berbagai kendala seperti A. Sistem militer yang belum memadai untuk mendukung pembangunan. B. Upaya Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. C. Perang saudara di beberapa daerah. D. Banyak tokoh negara yang ingin memimpin negeri. Jawabannya adalah B. Upaya Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. 3. Upaya peningkatan ekonomi nasional, pemerintah Orde Lama membentuk Bappenas yang bertugas untuk A. Membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan. B. Melakukan lobi internasional untuk mencari dukungan pembangunan. C. Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. D. Membuat kebijakan politik luar negeri agar lebih stabil. Jawabannya adalah C. Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Nomor 4, pada pemerintahan Insinyur Soekarno telah melakukan berbagai kebijakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun beberapa upaya mengalami kegagalan karena A. Terlalu banyak negara yang mendukung kemerdekaan. B. Politik luar negeri yang kurang tepat. C. Banyak masyarakat yang hidup dalam kemewahan. D. Keadaan politik yang propaganda dan sabotase. Jawabannya adalah D. Keadaan politik yang propaganda dan sabotase. Soal nomor 5, di masa Orde Lama, gagasan dan ideologi yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto mengambil kebijakan di bidang politik pada awal pemerintahannya, yaitu A. Kembali menjadi anggota PBB. B. Mendukung kemerdekaan bangsa yang belum merdeka. C. Melakukan indoktrinasi Pancasila. D. Membuka kesempatan kerja seluas mungkin. Jawabannya adalah C. Melakukan indoktrinasi Pancasila. 6. Pada awal pemerintahan Soeharto terjadi inflasi hingga 650%. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yaitu A. Mendatangkan tim ahli pembangunan dari luar negeri. B. Mempelajari ekonomi negara maju. C. Meniru kebijakan negara-negara yang baru merdeka. D. Membentuk tim ekonomi untuk menjaga stabilitas. Jawabannya adalah D. Membentuk tim ekonomi untuk menjaga stabilitas. Soal nomor 7, sebagai upaya memperbaiki ekonomi, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita tahap 1 yang bertujuan A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pertanian dan pembangunan infrastruktur. B. Mulai bergerak pada sektor industri terkhusus yang menghasilkan barang ekspor. C. Membuat kebijakan pemerataan pembangunan di luar Jawa. D. Mengembangkan bidang transportasi dan lingkungan dan komunikasi. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pertanian dan pembangunan infrastruktur. 8. Pada pemerintahan era reformasi, tindakan pertama yang diambil untuk mengatasi ekonomi bangsa adalah A. Mempertahankan kedaulatan negara. B. Memperbaiki perekonomian dan politik. C. Melakukan hubungan internasional. D. Meningkatkan militer. Jawabannya adalah B. Memperbaiki ekonomi dan politik. 9. Proyek Strategis Nasional atau PSN saat ini tengah dikerjakan pemerintahan. Tujuan adanya proyek ini yaitu A. Menarik investasi asing. B. Menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi. C. Agar mobilitas masyarakat lebih mudah. D. Supaya pembangunan lebih merata dan berkeadilan.
Jawabannya adalah D, supaya pembangunan lebih merata dan berkeadilan. 10. Pembangunan ekonomi dapat berdampak positif terhadap kondisi masyarakat. Hal ini karena pembangunan perekonomian dapat A. Mengurangi lapangan kerja bagi masyarakat, B. Meminimalkan barang impor sehingga daya saing rendah, C. Meningkatkan konsumsi dan produktivitas masyarakat tinggi, D. Menambah persaingan kerja yang semakin ketat. Jawabannya adalah C. Meningkatkan konsumsi dan produktivitas masyarakat tinggi. Kita lanjutkan ke nomor 11. Setiap pemerintahan memiliki kebijakan dalam melaksanakan pembangunan. Salah satu kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang berbeda dengan pemerintahan lain adalah A. Mendahulukan kesetaraan ekonomi dibanding peningkatan ekonomi, B. Memberikan program bantuan skala besar, C. Memberikan subsidi di bidang energi, D. Membuat kawasan industri skala besar. Jawabannya adalah A. Mendahulukan kesetaraan ekonomi dibandingkan dengan peningkatan ekonomi. Nomor 12. Kebijakan fiskal dan anggaran berimbang pada era Presiden Soeharto bertujuan untuk A. Meningkatkan nilai ekspor, B. Penghematan belanja negara, C. Mendatangkan impor bahan baku, D. Meningkatkan SDM berkualitas. Jawabannya adalah B. Penghematan belanja negara. 13. Megawati Presiden kelima setelah Abdurrahman Wahid. Program pemulihan perekonomian yang dilakukan Presiden Megawati adalah A. Melakukan restrukturisasi keuangan, B. Mendahulukan pemerataan ekonomi, C. Memberantas nepotisme, D. Menciptakan pemerintahan yang transparan dan adil. Jawabannya adalah A. Melakukan restrukturisasi keuangan. Nomor 14. Strategi pembangunan yang dijalankan pada pemerintahan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah melakukan pembangunan berkeadilan. Pembangunan berkeadilan dimaknai sebagai A. Menyeluruh semua penduduk Indonesia, B. Berkeseimbangan secara bersama antara fisik atau infrastruktur dan sumber daya manusia, C. Lebih mementingkan penduduk yang dibandingkan iklim investasi, D. Mengutamakan kesejahteraan penduduk dalam pembangunan. Jawabannya adalah B. Berkeseimbangan secara bersama antara fisik atau infrastruktur dan sumber daya manusia. Nomor 15. Pembangunan berkaitan dengan ekonomi. Hal ini karena pembangunan ekonomi bertujuan A. Menjadikan Indonesia negara berkembang, B. Melakukan pembangunan fisik tanpa memperhatikan aspek sosial, C. Mendapatkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, D. Melakukan pembangunan di pusat ekonomi saja. Jawabannya adalah C. Mendapatkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. 16. Rencana strategis untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Program tersebut adalah A. Program Ekonomi Kerakyatan, B. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, C. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, D. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Jawabannya adalah B. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. 17. Badan Pusat Statistik menggunakan rasio Gini untuk mengetahui ketimpangan penduduk. Suatu daerah yang memiliki rasio Gini sebesar 0,793 berarti bahwa A. Kesenjangan kesejahteraan daerah sangat tinggi, B. Tingkat pembangunan daerah rendah, C. Sebagian besar penduduk 79,3% sudah sejahtera, D. Ekonomi masyarakat di atas rata-rata. Jawabannya adalah A. Kesenjangan kesejahteraan daerah sangat tinggi. Nomor 18. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu kendala pembangunan di Indonesia yakni A. SDA yang belum dimanfaatkan secara optimal, B. Kualitas SDM yang terlalu tinggi, C. Kebijakan yang mendukung, D. Penguasaan teknologi tinggi. Jawabannya adalah A. SDA atau sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.
19. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemajuan pembangunan, salah satunya adalah SDA atau sumber daya alam. Dapat mempengaruhi pembangunan karena A. Sebagai modal pembangunan, B. Menghasilkan produk berkualitas, C. Kondisi negara yang lebih stabil, D. Kebijakan yang diambil lebih mudah. Jawabannya adalah A. Sebagai modal pembangunan. Nomor 20. Pada tahun 2025, Kabupaten Muna Barat memiliki IPM sebesar 67,13. Hal tersebut bahwa A. Pemerintah berhasil mengentaskan kemiskinan, B. Sebagian besar penduduk hidup dalam kualitas baik, C. Sebesar 67,13% penduduk berkualitas, D. Pembangunan manusia dalam tahun 2023 dalam kategori sedang. Jawabannya adalah D. Pembangunan manusia dalam tahun 2023 dalam kategori sedang. Kita lanjutkan ke 5 soal isian. Nomor 1. Pada tahun 2045 diprediksi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 72,8%. Hal ini akan menjadi tantangan pada titik-titik. Jawabannya pembangunan. Nomor 2. Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dapat bermanfaat untuk. Jawabannya mengatasi pengangguran. Soal nomor 3. Secara ekologi, hutan berperan sebagai. Jawabannya mencegah erosi, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah, serta tempat yang baik untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Soal nomor 4. Negara maju disebut juga. Jawabannya negara industri. Soal nomor 5, hutan mangrove hidup di sepanjang pantai di daerah tropis. Manfaat hutan mangrove dari segi kebencanaan adalah. Jawabannya mencegah abrasi.